maksiat perut. Kalau ini tidak sulit dijelaskan. Maksiat perut itu jangan sampai masuk ke perutmu barang haram. Makanan yang haram, baik haram karena memang zatnya haram, seperti misalnya makan daging babi, atau haram karena prosesnya. Makanannya halal tapi prosesnya haram. Beras hasil mencuri, atau makanan hasil merampok, hasil riba, dan lain sebagainya. Itu kan prosesnya yang haram. Jagalah perut kita dari itu, hal-hal yang haram. Terus kemaluan, faraj. Kalau faraj ini ya menjaga kemaluan kita, kalau dalam definisinya Syekh Abdul Somad, atau hal-hal yang membuat kemaluan kita tidak terkontrol. Ini beberapa yang maksiat di atas tadi termasuk punya kontribusi untuk maksiatnya faraj. Misalnya melihat perempuan yang bukan muhrim. Ini sebenarnya urusannya mata, tapi mata yang berhubungan dengan faraj. Tidak cuma melihat, bisa juga yang kedua itu membayangkan perempuan yang bukan mahram. Kadang-kadang kan kita sih lihat tidak cuma bayang-bayang ke, gambar-gambar ke, oh kira-kira dia itu, seandainya dia itu gambar ke. Ini juga maksiat. Nah, yang maksiat sebenarnya pikirannya, batinnya, tapi ya arahnya nanti bisa ke maksiat faraj, maksiatnya kemaluan. Kemudian juga makan hal-hal yang haram atau syubhat. Ini dalam pertimbangannya Syekh Abdul Somad, perut yang terlalu banyak isinya haram atau syubhat itu mendukung faraj yang tidak terkendali, meningkatkan nafsu syahwat yang tidak terkendali. Maka hati-hati dengan memasukkan yang haram dan yang syubhat ke dalam perut kita. Kemudian yang terakhir, perut yang makan terlalu kenyang. Kekenyangan menurut Syekh Abdul Somad juga bisa meningkatkan nafsu. Ya, kalau nafsunya meningkat kan terus susah terkontrol, karena orang nafsu itu ya bisa menggelapkan matanya. Kadang yang haram juga diterjang karena wis kadung nafsu. Nah itu faraj. Makanya dalam Islam itu zina itu dilarang sejak sebelum. Kalimatnya kan wala taqrabu, jangan dekat-dekat. Kalau begitu, kalau tidak dekat, kalau zinanya langsung boleh Pak, maksudnya jangan dekat-dekat itu. Dekat aja, jangan apalagi zinanya. Nah itu, maka jagalah farajmu dari maksiat-maksiatnya. Yang ini berhubungan ternyata dengan menjaga anggota tubuh yang lain dari maksiat-maksiat. Terus dari Hidayatus Salikin juga masih ada maksiat tangan, maksiat kaki. Ya tangan dan kaki, ya, kalau tangan jangan memukul orang, jangan berkelahi, jangan mencari nafkah yang haram, yang dilarang syariat dan lain sebagainya. Kalau kaki ya jangan berjalan pada yang diharamkan oleh syarak. Ada lagi ini dari Syekh Abdul Somad, kaki jangan dipakai berjalan kepada orang zalim. Jadi kalau ada orang zalim, jangan ke sana. Kakimu jangan kamu arahkan ke sana. Ada dua bahaya. Kalau engkau lemah, maka engkau akan dizolimi oleh dia, wong dia orang zalim. Kalau engkau kuat, mungkin engkau akan kerjasama dalam melakukan kezaliman. Maka hindarilah orang yang zalim. Jangan berjalan pada orang yang zalim. Kecuali mungkin teman-teman punya kuasa, punya kekuatan untuk menaklukkan orang yang zalim. Tapi selama belum punya kuasa, belum punya kekuatan, jangan dekat-dekat dengan orang yang zalim. Hanya akan merusak kita. Nah, anggota tubuh tadi semua dalam Hidayatus Salikin namanya maksiat lahir. Masih ada maksiat batin.
Maksiat batin itu maksiat-maksiat yang ada dalam batin, tidak lagi berhubungan dengan anggota tubuh. Ada 10 seperti maksiat lahir tadi, antara lain apa? Yang pertama, syarahut to'am. Syarahut to'am itu banyak makan, atau mungkin definisi pasnya gemar makan. Makan itu wasilah, media kita untuk menjalani kehidupan dengan baik, maka jangan dijadikan goyah tujuan. Jadi kalau ada orang ngomong makan untuk hidup untuk makan atau makan untuk hidup, ya yang pas kalau di sini ya makan itu untuk hidup. Kalau sudah hidup ada tujuan lain yang lebih esensial. Kalau orang hanya hidup untuk makan, itu yang disebut sarohut to'am. Jadi gemar makan, itu termasuk kelompok maksiat batin. Yang kedua, sarohul kalam, banyak ngomong. Barang siapa banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Gemar ngomong, kemungkinan besar salahnya lebih banyak. Makanya saya ya khawatir ini ngomong ngaji ini kan, saya ngomong panjang lebar setiap minggu sekali 2 jam. Teman-teman mendengarkan, pasti saya yakin dari sekian banyak saya ngomong itu beberapa terselip salah-salah, beberapa terselip keliru-keliru, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya mohon maklumnya saja, atau kalau memang mungkin tolong diingatkan. Wong yo, kita sama-sama manusia. Salah itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu orang yang merasa dirinya tidak pernah salah, atau orang yang merasa dirinya lah yang benar dan selalu orang lain yang salah. Nah, itu yang tidak manusiawi. Termasuk maksiat batin juga marah. Barang siapa marah, selesai marah, sadarilah bahwa kemarahanmu itu maksiat batin. Yang nomor 4, maksiat batin juga dengki. Dengki ini kalau dalam ilmu akhlak adalah salah satu penyakit batin selain sombong yang paling berbahaya. Bahkan tidak untuk orang lain, juga untuk dirinya sendiri. Orang dengki itu kadang-kadang rela berkorban hanya untuk mencelakakan orang yang didengki, orang yang dihasuti. Orang dengki itu kadang-kadang dirinya sendiri rela rugi, rela tidak senang, rela sengsara, asal yang dia benci juga sengsara. Itu orang dengki. Kadang-kadang kita heran ya, kok ada ya orang nyebar-nyebar berita hoax semasif itu, padahal itu bohong loh. Untuk kebohongan itu loh, dia rela keluar tenaga, keluar biaya, keluar kuota, keluar pulsa. Mungkin ya besar biayanya untuk bikin hoax sebesar itu, padahal itu kebohongan. Kok ada orang bisa begitu ya? Biasanya karena hasut, karena dengki, ingin menjatuhkan orang yang dia dengki. Segala cara dia tempuh, meskipun dia sendiri tidak bahagia, tidak masalah. Dia sendiri tidak sukses, tidak unggul atas yang didengki, tidak masalah. Asal yang dia dengki celaka, dia sudah puas. Nah, itu bahayanya dengki. Makanya di surat Al-Falaq itu Al-Quran mengajari kita untuk berlindung dari orang-orang yang dengki atau hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud ketika hasad, ketika dengkinya sedang jalan, itu bahaya sekali bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri. Maksiat batin yang keempat. Yang kelima, al-bukhlu wa hubbul mal, bakhil dan cinta harta. Yang keenam, hubbul jah, cinta kemegahan. Yang ketujuh, hubbud dunya, cinta dunia. Saya gabung 5, 6, 7. Cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia, tiga-tiganya maksiat batin. Kita butuh harta, tapi jangan cinta harta. Kita boleh populer, boleh
hidup kita sangat manfaat untuk orang lain, tapi jangan cinta popularitas, jangan cinta puja-puji, jangan cinta pengagungan oleh siapapun. Orang cinta itu kan biasanya terus itu saja yang dicari. Orang cinta harta, ya harta saja yang dicari, yang dipikirannya ya harta saja. Orang cinta kemegahan juga begitu, yang dicari kemegahan saja, yang dicari popularitas saja. Tiap hari ngitung-ngitung followerku berapa, yang nge-like berapa, subscribernya berapa. Itu cinta kemegahan. Cinta dunia, dunia penting, dia kendaraan kita, tapi cinta dunia berarti dunia seakan jadi tujuan, yang ada di pikirannya hanya dunia saja. Ini juga maksiat batin. Jadi hati-hati, cinta itu kualitas yang agung, jangan dijejerkan dengan hal-hal yang tidak penting, yang artifisial, bahkan hal-hal yang buruk. Cinta itu indah, tapi cinta harta tidak indah. Cinta kemegahan diri sendiri tidak indah. Yang kedelapan, maksiat batin. Maksiat batin, takabur. Takabur itu merasa diri besar, merasa diri lebih dari yang lain, merasa diri sudah baik, merasa diri sudah bagus, merasa diri sudah benar. Itu gejala takabur. Yang nomor 9, ujub. Ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri, heran terhadap dirinya sendiri. Itu ujub. Wah, ternyata yang suka kajianku banyak ya, kalah yang sana. Itu ujub. Wah, ternyata followerku banyak. Nggak nyangka ya, kalau aku ini banyak yang mengidolakan. Itu ujub namanya. Heran, bangga terhadap dirinya sendiri, termasuk maksiat batin. Nggak nyangka ya, aku yang jelek gini loh. Banyak cewek-cewek yang mengidolakan. Itu jenisnya ujub juga, heran dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri, seolah-olah prestasi itu hasilnya dia sendiri, tanpa andil siapapun, tanpa andilnya Allah. Yang ke-10, riya. Riya itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin dekat dengan istilah pamer. Orang riya itu orang yang menuntut orang lain untuk mengakuinya, untuk mengakui bahwa dia orang penting, bahwa dia orang besar, bahwa dia orang terkenal. Biar orang mengakui, terus dia menunjukkan, memamerkan. Nah, ini jenisnya riya. Jadi semangat awalnya ingin diakui segala kelebihannya, segala kebesarannya, segala kesuksesannya, kemudian terus dia tunjukkan, dia pamerkan, sampai orang mengakui. Yang semacam ini namanya riya. Jadi ada 10 maksiat batin. Ini kalau yang mau introspeksi ke dalam, yang bisa masuk ke sini ini biasanya level-level mutawasid, lebih mudah. Kalau yang maksiat lahir batin, maksiat lahir tadi yang level-level mubtadi harus lebih perhatian. Yang batin ini yang perhatikan yang mutawasid, jangan kemar makan, kemar bicara, mudah marah, dengki, cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia, takabur, ujub, dan riya. 10 maksiat batin yang utama yang harus kita perhatikan. Lawannya maksiat batin, ketaatan batin. Ada 10 juga menurut Syekh Abdus Somad. Jadi kalau batin kita sudah bersih dari kotoran-kotoran karena kita melakukan takholli, tazkiyatun nafas, sekarang saatnya diisi. Isinya apa? Ketaatan batin. Apa 10 ketaatan batin itu? Isilah dirimu yang sudah bersih itu pertama dengan tobat.
Yang kedua dengan khauf dan roja. Khauf dan roja itu takut yang diimbangi dengan harapan, harapan yang diimbangi dengan takut. Yang ketiga zuhud. Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Yang kedelapan mahabbah. Yang kesembilan ridho. Dan yang kesepuluh zikrul maut, mengingat mati. Kalau batin kita sudah bersih dari maksiat lahir dan maksiat batin, sudah takholli, sudah tazkiyatun nafas, maka saatnya tahalli, mengisi dengan yang baik-baik. Yang baik-baik itu antara lain yang 10 tadi. Ini 10, tidak mungkin saya jelaskan satu-satu. Satu ketaatan batin itu bisa atas satu sesi sendiri. Ya mungkin kalau ada waktu nanti ya, kita akan ngajinya tidak terikat oleh apapun. Kapan-kapan satu sesi tentang taubat, kalau khauf dan roja dulu pernah sudah tentang takut dan harapan, tentang zuhud, tentang sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, ridho, dan zikrul maut. Tapi secara sekilas insya Allah teman-teman sudah paham apa yang dimaksud. Mengisi diri dengan, menyibukkan diri dengan taubat, khauf, roja, zuhud, sabar, dan seterusnya.